Assalamualaikum anak-anakku semua. Gimana, sehat-sehat? Iya, kita sekarang sedang melaksanakan BDR, belajar di rumah. Ya, tetap semangat ya. Pada pembahasan kali ini, yaitu kita akan masih membahas tentang senyawa hidrokarbon. Nah, dalam penjelasan terdahulu, kita tahu bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang sangat banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dulunya senyawa hidrokarbon itu disebut kimia organik. Kenapa disebut kimia organik? Karena berasal dari makhluk hidup. Yang kita tahu dari penjelasan terdahulu, karena penemuan Wohler lah, maka kimia organik berganti nama menjadi senyawa hidrokarbon. Di penjelasan terdahulu juga itu sudah dijelaskan bagaimana cara membuktikan ada karbon di dalam satu senyawa. Ya, berikut ini Ibu ingin menjelaskan pada hal-hal yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh, misalkan nih, untuk pembakaran tubuh kita. Nah, kita dibakar, coba kita memerlukan apa? Setiap hari kita memerlukan oksigen. Setiap detik itu berapa kali oksigen? Apa artinya? Artinya makanan di tubuh kita itu dibakar. Apa hasilnya? Selain sari-sari makanan, hasil yang utama adalah karbon dioksida yang keluar dari pernapasan kita dan uap air. Itu membuktikan bahwa sebagian besar senyawa hidrokarbon itu terdiri dari karbon dan hidrogen. Contoh lain, betulkah senyawa karbon itu ada? Ada contoh gampang. Coba kalau ada kertas, kalau ini dibakar gimana warnanya? Ya betul, kalau kertas dibakar warnanya akan hitam. Ini menunjukkan bahan utama kertas itu adalah karbon. Nah, bagaimana kalau misalkan paku dibakar? Nah, hanya memuai saja, nanti kembali lagi artinya di dalam paku itu tidak ada karbon. Nah, kenapa senyawa karbon ini begitu istimewa? Nah, karena ada unsur karbon. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang keistimewaan atom karbon. Ya, kali ini bahasan kita kompetensi dasarnya masih yang lanjutan yang kemarin, yaitu kompetensi dasar 31, yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawa. Nah, pada materi kali ini Ibu akan membahas kekhasan atom karbon ya. Coba kita perhatikan ya, di pelajaran terdahulu kita sudah tahu bahwa karbon itu nomor atomnya 6. Konfigurasinya ya betul, 1s2, 2s2, 2p2. Nah, ini adalah apa ini? Elektron valensi. Elektron valensinya 4. Sehingga karbon ini untuk stabil memerlukan 4 elektron dalam ikatan kovalen. Nah, pembahasan terdahulu kita sudah bisa menuliskan ini C dengan 4 atom karbonnya. Nah, karena kita membahas hidrokarbon kali ini, maka yang harus kita perhatikan juga atom H. H ini punya 1 elektron. Ya. Ya, H ini juga non-logam. Dia elektron valensinya 1. Ketika C ketemu dengan H, maka 1 elektron ini akan berpasangan dengan 1 atom H. Ini masing-masing. Ini penjelasan waktu di kelas 10. Dan kemarin sudah Ibu ulang. Ya kan? Sepasang elektron ini kita gambarkan dengan garis. Iya. Gimana rumus kimianya? CH4. Bu, ini senyawa ini beneran ada nih. Kok kayak yang diatur? Betul. Senyawa CH4
dikenal dengan nama metana. Nah, ini ada di dalam sumber utamanya ada di dalam gas, yaitu gas LPG. Kita mengenal gas metan. Ya. Nah, inilah keistimewaan atom karbon yang pertama, yaitu dapat membentuk empat ikatan kovalen, ya, atau disebut 4 tangan valensi. Itu keistimewaan pertama. Keistimewaan kedua yaitu atom C dapat berikatan dengan atom C yang lainnya dengan tetap memegang aturan 4 tangan valensi. Ya, contoh C ini sudah ada 1, butuh berapa? Butuh 3 lagi. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. C-nya ada berapa ini? Ya, ada 2. Kalau ini adalah H, berapa H-nya? Ya, H-nya ada 6. Ya, maka keistimewaan kedua atom C adalah dapat membentuk rantai. Ya, coba perhatikan ke sini. Nah, perhatikan di sini, Ibu ini sudah buat. Nih, ya. Di sini coba kelihatan? Sudah kelihatan? Nah, di sini Ibu membuat, ya, ada berapa jenis rantai karbon itu. Nah, yang pertama membentuk rantai lurus. Nah, ini ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nih kita tulis rumus kimianya. C-nya ada 5. Nah, C yang ini H-nya berapa? 3 ya. CH 3. Yang ini CH2. Kelihatan? Kelihatan? Atau diperbesar lagi? CH2, kemudian CH2, CH3. Nah, perhatikan. Ini C ini hanya 3. 1, 2, 3. Ini C ini hanya 2. C yang ini hanya 2. Yang ini 2. Yang ini 1, 2, 3. Ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa H-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul. C5H12 ya. Jadi ini adalah rantai yang pertama adalah rantai lurus. Nah, yang kedua ini adalah rantai bercabang. Lah, kok cabang mana? Yang hijau ini adalah rantai utamanya. Ini C juga, tapi ini adalah disebut dengan cabang. Berapa rantai utamanya? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Berapa rantai cabangnya? Ada 2. 1, 2. Ya. Nah, ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rumus kimianya C6. H-nya berapa? Tinggal hitung, buktikan bahwa H-nya 14. Ya. Jadi rantai karbon itu 1 membentuk rantai lurus, kedua membentuk rantai bercabang. Nah, ini yang ketiga. Ya. Nah. Ya. Yang ketiga itu membentuk rantai tertutup. Nah, kita lihat. Atau disebut dengan siklo. Nanti kalau kalian ngecek ada obat-obatan yang ada tulisan siklo, berarti itu rantai tertutup. Kita lihat C di sini berapa H-nya? 2 ya. 1, 2, 3, 4. Yang 2 H, yang 2 dipakai ikatan dengan atom C yang lainnya. Ini juga sama. Maka ini rumus kimianya C4H8. Ya. Apalagi keistimewaan berikutnya. Nah, ini keistimewaan berikutnya yang keempat yaitu atom C dengan atom C lainnya dapat membentuk ikatan rangkap. Ini ikatan rangkap 2, ini ikatan rangkap 3.
Ya. Nah, yang khusus yang ini nih, ya C-nya 2, H-nya 2. Nah, ya, ini dikenal dengan untuk pengelasan gitu ya. Untuk pengelasan atau dikenal dengan gas karbit. Ya. Nih. Ini dikenal dengan gas karbit untuk pengelasan. Rumus kimianya. Coba kalau ini C-nya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Ya. Ini ada rangkap 2, maka C ke saya itu hanya 1 dan 2. Ya. Nah, ini ada kesalahan, maaf. Bisa dicabut nggak? Bisa. Nah, ini yang ini 1, 2, 3. Yang 3 adalah ikatan, maka H-nya 1. Ini ikatan, ini H-nya 1, 2, 3. Jadi kalau ini C-nya berapa? C-nya 3. H-nya berapa? Coba buktikan kalau H-nya 6. Nah, itulah ada 4 keistimewaan atom rantai atom karbon. Pertama, dia bisa membentuk rantai lurus. Yang kedua, dapat membentuk rantai bercabang. Yang ketiga, dapat membentuk siklo. Dan yang keempat, dapat membentuk ikatan rangkap. Apa buktinya? Salah satu bukti bahwa senyawa hidrokarbon itu yang bagus itu bensin justru yang cabangnya banyak. Semakin banyak cabang, semakin mudah dibakar. Kalau rantai lurus, justru akan membuat mesin kendaraan menjadi panas. Nah, itulah mengenai keistimewaan atom karbon. Ya. Nah, kita ulang lagi. Yang pertama, keistimewaan atom karbon itu dapat membentuk 4 tangan valensi dengan 4 ikatan. Keistimewaan kedua adalah dapat membentuk rantai. Ya, apa keistimewaan ketiga? Atom karbon itu adalah unsur yang sangat ringan, stabil, dan mudah ditemukan. Paham? Oke, kita lanjut. Untuk sesi kedua, yaitu Ibu akan membahas kedudukan atom C. Nah, ya, nih, kedudukan atom C. Kita perhatikan. Nah, ini Ibu punya satu senyawa hidrokarbon yang rantainya bercabang. Nah, di sini H-nya tidak dituliskan. Ya, tidak lagi dituliskan, tapi kita harus tahu di sini C-nya berapa? Ya, betul, 3. Sini 2. Sini ada C, ada H-nya enggak? Sekali lagi, di sini H-nya 3. Di sini H-nya 2. Di sini ada H-nya enggak? Dia ada, sudah habis oleh C yang cabang dan di sini. Sedangkan di sini sisanya H-nya 1 dan di sini adalah H-nya 3. Ya. Nah, coba untuk lebih jelas Ibu kasih nomor ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini 4. Nah, sini aja lah. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Berdasarkan kedudukan atom C, ya, itu ada 4. 1 C primer, 2 sekunder, 3 tersier, dan 4 kuarter. Nah, tadi kita lihat ini nomor 1 berikatan dengan C nomor berapa? Hanya dengan nomor 2. Maka C ini adalah primer. Sedangkan C nomor 2 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini C-nya yang ke-7, ini yang ke-8, ini yang ke-9. C nomor 2 dia berikatan dengan nomor 1, nomor 3, dan nomor 9. Maka C nomor 2 itu adalah tersier. Kalau C nomor 3, nah ini tadi nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nomor 3, dia berikatan dengan nomor 2 dan 4, berarti sekunder. Ya. Nah,
C primer, kita lihat nomor berapa saja. Nomor 1, nomor 6, kemudian 7, 8, dan 9 ya. C primer yaitu nomor 1, nomor 6, nomor 7, dan 9. Sekunder hanya nomor 3 dan nomor 5. Dan tersier, nah ini hanya 3. Yang 2 ini berikatan dengan nomor 1, dengan nomor 9, dan nomor 3. Jadi berapa yang tersier itu C nomor berapa? Yaitu C nomor 2. Sedangkan yang kuarter yaitu C nomor 4. Berapa jumlahnya? Nah, tentu jumlahnya akan sesuai ya. Demikianlah penjelasan Ibu kali ini ya. Tadi jadi kita sudah belajar tentang keistimewaan atom C dan kedudukan atom C. Ya. Nah, nanti selain KD31 ada juga KD41 yaitu nanti kalian harus membuat. Nanti tugasnya akan Ibu buatkan ya. Iya, terima kasih semuanya. Belajar terus, semangat ya. Selamat belajar di rumah. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.